Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis, teman-teman sekalian. Di malam yang sunyi, senyap, gerimis mengundang, saya kedatangan tamu, seorang hunter di pedesaan, di dusun-dusun keliling dari pintu ke pintu, door to door, untuk mencari keris yang terbengkalai. Misi utama mereka adalah untuk pelestarian, selain daripada faktor ekonomi, teman-teman. Tapi ada faktor yang paling penting di sini, yaitu tentang pelestarian budaya. Ini tidak bisa terpisahkan antara mencari keuntungan daripada menjual keris dengan melestarikan, ya. Ini tidak dapat dipisahkan di sini. Karena memang ujung tombaknya ada para penjual. Ya, para penjual keris itu adalah ujung tombak sebuah pelestarian pusaka. Kita ketahui bersama bagaimana pendiri bangsa kita ini, Bapak Bung Karno, pernah bilang, jangan pernah melupakan sejarah. Ada salah satu kutipan yang sangat menggetarkan hati, teman-teman sekalian. Jika ingin meruntuhkan satu bangsa, maka jauh-jauhkanlah orang itu daripada sejarah nenek moyangnya. Lupakan sejarah nenek moyangnya, hapus sejarah nenek moyangnya, maka bangsa itu akan dikuasai. Maka dari itu, teman-teman sekalian, melestarikan keris, mengoleksi keris, mengoleksi pusaka merupakan salah satu wujud untuk melestarikan budaya-budaya bangsa di Nusantara ini. Begitu ya, dan jangan lupa Anda yang menonton video ini mensubscribe, bantu subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan. Apabila nanti Hunter Pusaka membuat video, membuat video tentang perihal penjabaran, pengejawantahan serta pembabaran, bagaimana tentang aspek filosofi, pamor, dan dapur daripada keris serta sejarahnya. Ini teman-teman sekalian yang dibawa oleh dua teman saya ini. Ada keris yang saya rasa ini cukup familiar di kalangan masyarakat, namun jarang ditemui. Artinya apa? Artinya keris ini tergolong langka, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat daripada warangkanya, ini warangka apa ini? Kayunya apa, Mas? Kayunya asam, mirip timongo, tapi pada bagian peletnya ini cukup. Ini teman-teman, bagus ini, peletnya bagus ini teman-teman. Kayunya tebal, dan saya kira cukup tua dan memang sepuh ya kepada kayunya ini. Gayanya adalah Bancian Surakarta ini. Gayaman, penyebutannya Gayaman Bancian Surakarta. Oke, langsung saja saya buka seperti apa kerisnya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba akan saya jabarkan di sini. Ada pada ricikannya, teman-teman. Ada kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, ada pijetan, ada tikel alis, dan sogoannya ini dua atau rangkap ya. Ada serawean di sini dan juga ada greneng di sini, teman-teman sekalian. Looknya kesemuanya ada 13. Ini panjangnya sekitar 39,5, jadi hampir 40 cm. Bisa dikatakan ini corok ya. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat daripada karakter pada besinya, ini masuknya Mataram ini. Ini masuknya Mataram. Look 13 dengan ricikan yang saya sebutkan tadi, bisa dikatakan keris ini tergolong termasuk pada jenis tangguh Mataram berdapur sengkelat. Pamornya adalah ngulit semongko ini.
teman-teman sekalian, sangat masyhur sekali daripada kisah Sengkelat ini. Banyak versi ya, dan versinya pun berbeda-beda karena beda penulis dan juga beda peneliti. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Tidak perlu kita berdebat bagaimana faktor sejarahnya, membeda-bedakan tidak perlu. Karena sejatinya sejarah memang berbeda konsep penelitiannya serta dinamika perubahan-perubahan zamannya. Dan yang paling masyhur adalah bahwa keris Sengkelat merupakan pesanan dari Sunan Kalijogo terhadap kepada Ki Supo, yaitu seorang empu ternama pada era Majapahit dan merupakan seorang empu keraton, ya, empu dalem. Setelah dipesankan, keris tersebut dihadiahkan kepada seorang raja Brawijaya di waktu itu. Ketika keris itu disengkelitkan pada bagian pinggangnya, maka spontan keris tersebut dikatakan sengkelat. Asal usul mula daripada penamaan dari keris sengkelat itu adalah saat peristiwa sakral tersebut, teman-teman. Sehingga sampai saat ini keris sengkelat keris seluk 13 dengan ricikan sebagaimana tadi yang disebutkan dinamakan keris Sengkelat. Teman-teman sekalian, yang paling booming ya, yang paling masyhur dan juga paling cerita paling menyebar, Sengkelat merupakan ageman daripada seorang petinggi-petinggi kerajaan, tergolong seperti menteri misalkan, para pejabat daerah dan juga para raja serta para panglima perang. Karena sejatinya memang dalam aspek filosofinya, keris Sengkelat merupakan keris yang taksunya diperuntukkan untuk mengukuhkan sebuah kekuasaan, untuk mengukuhkan sebuah jabatan. Maka tak ayal ketika memegang keris Sengkelat, keris tersebut memberikan dampak sebuah tuah kepada pemiliknya menjadi sosok yang berwibawa, bijaksana, dan merbawani. Itulah keris Sengkelat, teman-teman sekalian, yang di hadapan Anda ini terasa sangat wingit sekali dan terasa begitu getaran resonansinya dan terasa bagaimana tuah isi daripada keris ini. Terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit saja referensi untuk dunia pertasan ajan di Nuswantoro ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kritik serta sarannya, karena Andrian Hunter Pusaka merupakan seorang penikmat dan pecinta pusaka. Boleh dimaklumi ketika ada kesalahan-kesalahan referensi, kesalahan penyebutan, maka saya mohon dengan sangat untuk para senior berkomentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam Rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.